Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ibu berharap tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan membahas tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 1-3. Muatan IPS. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, tempat pelaksanaannya adalah di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu juga dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Bapak Insinyur Soekarno. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Kemudian, teks atau naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh I.R. Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Persiapan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa dibomnya dua kota Jepang, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Sekutu Amerika Serikat, maka Jepang mengakui kekalahannya dalam Perang Pasifik dan menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir yang pertama kali mendengar kekalahan Jepang langsung memberitahukan kepada golongan muda. Golongan muda ini adalah para pemuda, para pejuang yang masih muda ya, yang ingin segera mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian golongan muda mengamankan I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta beberapa golongan tua ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan tujuan agar tidak mendapat pengaruh Jepang dan segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kembali ke Jakarta, golongan muda dan golongan tua berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah atau teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Kemudian, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno serta Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama atau wakil bangsa Indonesia. Sehingga I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kemudian dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, sebagai Bapak Proklamator karena yang sudah membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perhatikan, berikut ini adalah foto Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita ya, beserta wakilnya yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan melalui berbagai cara. Ada yang menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, menulis di tembok-tembok, melalui surat kabar, radio, ya. Juga melantik beberapa gubernur pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat antusias. Banyak dukungan spontan yang muncul. Di antaranya diadakannya rapat raksasa di lapangan IKADA Jakarta. Kemudian menegakkan kedaulatan di berbagai daerah dengan tindakan-tindakan heroik. Tindakan heroik ini adalah tindakan kepahlawanan
untuk mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada contoh tindakan atau peristiwa heroik kepahlawanan yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta yang terkenal dengan serangan umum 1 Maret 1949. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Ya. Ini terjadi pada tanggal 19 September 1945 karena para pejuang atau rakyat di sana tidak terima ketika Belanda mengibarkan benderanya di atap hotel. Selanjutnya, peristiwa heroik di Aceh yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 1945 dengan dibentuknya Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang kemudian merebut tempat-tempat yang dikuasai oleh penjajah, diambil alih kantor-kantor pemerintahannya dan mengibarkan bendera merah putih serta melucuti senjata tentara Jepang di sana. Kemudian peristiwa heroik di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Ya, terjadi bentrokan antara TKR dan laskar pejuang lainnya yang bertempur melawan pasukan Jepang. Dan dari kedua pihak banyak yang gugur, para pejuang juga banyak yang gugur, sehingga untuk mengenang peristiwa tersebut didirikanlah Monumen Tugu Muda. Selanjutnya, peristiwa heroik di Bali. Para pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI untuk menunjang, menegakkan kedaulatan RI. Kemudian pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Selanjutnya, peristiwa heroik di Sumbawa. Terjadi bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang di daerah Gempe, Sape, dan Raba. Yang selanjutnya, peristiwa heroik di Kalimantan. Nah, di sana rakyat mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat. Tetapi dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah tiba di sana. Kemudian, rakyat berkumpul pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, di depan markas sekutu, dan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 oleh Dr. A.K. Ghani. Ya, kemudian juga upaya menegakkan kedaulatan di Sumatera Selatan. Ini tidak memerlukan kekerasan karena Jepang juga berusaha menghindari pertempuran. Selanjutnya, peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara para pemudanya bergerak merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi atau pos polisi. Selanjutnya peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Pada tanggal 23 Maret 1946. Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa kebakaran besar, yaitu dibakarnya gedung-gedung di Bandung oleh para pejuang atau rakyat Bandung karena tidak ingin digunakan oleh Belanda sebagai markas mereka. Kemudian muatan IPA. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai wujud benda dan perubahan panas ya. Nah, kalor atau panas didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh benda. Untuk mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda, dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil atau rendah. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah.
Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi. Air dingin memiliki suhu rendah. Ketika air yang sangat panas dicampur dengan air yang dingin, suhunya yang tadinya sangat panas akan turun. Yang air dingin pun ketika bercampur dengan air panas akan menjadi naik suhunya. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan wujud benda. Nah, berikut beberapa contoh perubahan wujud benda. Mengingat-ingat kembali ya. Di sini ada peristiwa mencair. Es batu dibiarkan di udara terbuka lama-lama mencair menjadi air kembali. Kemudian peristiwa membeku, contohnya puding. Ketika dimasak, ketika dalam keadaan panas, itu masih dalam bentuk cair. Tetapi ketika dalam keadaan dingin, maka mulai memadat ya. Kemudian juga ada lilin, ketika dibakar meleleh, tapi lama-lama lelehannya ini yang ada tanda panah merah lama-lama setelah dingin menjadi mengental, mengeras. Nah, mengkristal itu contohnya proses terjadinya salju ya, uap air menjadi salju. Kemudian penguapan, contohnya lihat ketika memasak air, ketika sudah mendidih timbul seperti asap yang keluar, itu adalah uap air. Kemudian peristiwa menyublim, contohnya kapur barus, kamper, atau pewangi-pewangi di kamar mandi, di ruangan, di mobil, yang tadinya padat, lama-lama akan habis, menjadi gas. Kemudian proses mengembun, contohnya pada pagi hari di daun walaupun tidak hujan, ada air. Kemudian pada gelas yang di dalamnya diletakkan air yang sangat dingin atau es, di luarnya timbul titik-titik air basah ya, menjadi basah luarnya. Muatan SBDP. Gerak tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari atau gerak tari. Antara lain, perhatikan, ini bentuk tari tunggal yang menarinya seorang diri ya. Kemudian ini tari berpasangan, dia berdua, berpasangan ya. Kemudian ini tari berkelompok. Tari berkelompok itu menarinya secara grup banyak orang lebih dari 2 ya. Nah, ini ada 3 bentuk jenis karya tari. Tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Pola lantai pada tarian atau disebut pola tarian. Perhatikan. Nah, pola lantai pada tarian bermacam-macam. Ada pola garis horizontal ya, seperti ini. Horizontal itu mendatar lurus ke samping. Contohnya tari saman di Aceh. Ada garis lengkung ke depan. Contohnya tari sekapur siri dari Bengkulu. Ada juga garis lengkung ke depan, contohnya tari pendet Bali. Terus garis lurus atau segi 4, contohnya tari piring Sumatera Barat. Selain itu juga ada pola melingkar, contohnya tari Tandak Riau. Nah, berikut ini gambar-gambar pola gerak tari. Ada pola maju mundur, ke depan ke belakang. Ada pola geser ke kiri ke kanan. Ada pola serong kiri serong kanan. Ada pola melingkar. Ya, berikut ini adalah pola gerak tari. Ya, ini adalah maju mundur. Ini geser ke kiri ke kanan. Yang ini gerakan serong ke kiri dan ke kanan. Ini gerakan melingkar. Muatan PPKN. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan.
Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Perhatikan gambar burung Garuda, lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan lambang negara kita tadi ya, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita tadi tertuliskan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan. Ya. Ada beberapa keberagaman di Indonesia. Ada keberagaman agama, ya. Bagaimana kita menyikapi keberagaman agama? Tidak memandang rendah agama lain. Yang kedua, melaksanakan ajaran agama kita dengan baik. Tidak memaksakan agama kepada orang lain, ya. Dan melaksanakan tri kerukunan beragama. Kemudian contoh keberagaman suku bangsa, ya, dan ras. Ada suku bangsa Jawa, Sunda, Betawi, Padang, Batak, ya, Asmat dan lain-lain. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman suku? Tadi menambah pengetahuan tentang suku-suku di Indonesia dengan banyak membaca, ya. Kemudian menghindari paham menganggap suku bangsa paling unggul. Artinya kita jangan menganggap bahwa suku kita paling unggul. Terus menghina suku lain tidak boleh. Kita harus saling menghormati. Kemudian menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Artinya tidak pilih-pilih dalam bergaul. Dengan suku manapun kita harus bergaul dengan baik. Harus rukun. Yang ketiga, contoh keberagaman sosial budaya. Di sini banyak ya sosial budaya, contohnya tradisi, adat istiadat, kesenian tradisional, bahasa daerah, dan lain-lain. Bagaimana sikap menghormati keberagaman sosial budaya? Yang pertama, melestarikan seni pertunjukan tradisional. Caranya bagaimana? Menonton pertunjukan-pertunjukan tradisional seperti menonton wayang, ikut berlatih tarian tradisional, ya. Kemudian menghargai hasil budaya suku bangsa lain. Yang ketiga, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Muatan bahasa Indonesia. Pengertian kata baku secara singkat adalah kata yang telah ditentukan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar atau sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku menjadi hal wajib yang harus dilaksanakan atau diterapkan ketika menulis pesan atau menulis informasi baik secara tertulis maupun di elektronik yang sifatnya resmi. Jadi ketika itu sifatnya resmi, surat itu resmi, informasi itu resmi, wajib menggunakan kata baku. Menggunakan kata baku juga dapat melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat mempersatukan bangsa dengan satu bahasa. Karena ingat, Indonesia itu banyak suku bangsa dan banyak memiliki macam-macam bahasa daerah yang tentunya jika berbeda suku akan sulit memahaminya jika masing-masing menggunakan bahasa masing-masing. Maka untuk mempersatukannya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan sudah baik atau sesuai aturan dengan melihat kamus atau KBBI. Contoh kata baku proklamasi, upacara, protokol, dan lain-lain. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak resmi dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor bahasa daerah yang mempengaruhinya. Kata tidak baku tidak dapat digunakan dalam penulisan formal atau resmi. Namun lebih sering digunakan saat mengirim pesan kepada teman atau sahabat atau saat percakapan sehari-hari dalam suasana yang tidak formal atau tidak resmi. Nah, berikut contoh kata baku dan tidak bakunya. Contoh kata baku abjad. Pakai D, sedangkan yang tidak bakunya abjad menggunakan T huruf terakhirnya. Contoh kata bakunya advokat, pakai V. Sedangkan yang tidak bakunya advokat. Contoh kata bakunya abdal. Sedangkan yang tidak bakunya afdol. Contoh kata baku ajeg. Yang tidak bakunya ajek.
ya. Dan lain-lain, silakan, masih banyak ya contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Silakan bisa lihat di KBBI. Ya, baik melalui KBBI tertulis dalam bentuk buku cetak atau melalui internet, ya banyak ya. Sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham? Ibu berharap semoga kalian sudah memahami materi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.